Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya. Ini dia Bung Daeng Wahidin ya. Kita lagi sekarang kali ini kita bicara offline nih ya. Nah, kebetulan ketemu di satu tempat ya. Biasanya kan kita pakai Zoom aja nih. Nah, Bang Daeng nih. Memang semenjak kita bahas atau Bu Koni bahas ya tentang skandal-skandal yang satu dokumen ketika Bung Hasto dilaporkan ke KPK itu udah saling bongkar borok tuh. Nah, perang dingin antara PDIP dengan Jokowi. Tapi kali ini Ternak Mulyono kepanasan. Bikin kocak di dunia. Nah, ini ada dari Tempo nih. Beritanya sih kemarin nih, Bang. Nah, Bara JP laporkan Abraham Samad dan Koni Bakri ke polisi karena diduga fitnah Jokowi. Nah, itu sebenarnya kan belum fitnah karena belum terbongkar ke publik ini dokumennya. Nanti ketika dia tidak bisa dibongkar ke publik baru dia bisa itu laporkan fitnah. Nah, ini menurut Abang gimana nih, Bang? Terima kasih Pak Pimpret. Pemirsa Mimbar Tub dan Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar, memang menarik nih. Ini suhu politik makin memanas karena ternyata para ternak-ternak Mulyono ini yang harusnya kelojotan nih. Betul, kelojotan. Kelojotan pada kepanasan gara-gara OCCRP ini merilis bahwa Jokowi menjadi finalis daripada tokoh dunia terkorup nomor 3. Betul. Jadi ya padahal sebenarnya apalagi ini penilaian itu sah-sah saja. Hanya karena OCCRP ini berada di Amsterdam, jadi tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun, apalagi Indonesia. Betul. Ya pasti saja pihak-pihak OCCRP ini juga ya menjaga marwahnya lah sebagai salah satu lembaga penilai yang suka menilai dan menjaga iklim demokrasi, anti korupsi, juga hak asasi manusia itu tetap terjaga kredibilitasnya. Jadi Ternak Mulyono ini dipikir OCCRP itu sama dengan lembaga survei. Atau Kodari CS yang bisa diatur-atur. Indonesia ini kan kemudian yang disayangkan juga ya saya pikir juga di zaman apalagi pemerintahan Pak Prabowo ini saya pikir ya tindakan-tindakan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu udah lebih terjaga lah. Saya lihat karena ada itikat baik daripada Pak pemerintahan Prabowo ini untuk segera membebaskan semua tahanan-tahanan yang dipenjara gara-gara undang-undang ITE mengkritik pemerintah Jokowi waktu itu, ya kan? Nah itu sebagai langkah bahwa seorang yang dikhawatirkan, apalagi ini junta militer seperti yang dikatakan oleh banyak para pengamat-pengamat dulu, Prabowo wataknya militeristik gitu kan. Ya ternyata dia menghargai kebebasan menyampaikan pendapat. Betul. Ya kan, dia membebaskan semua tahanan-tahanan apalagi ini yang melakukan pelanggaran undang-undang ITE. Artinya undang-undang ITE itu kemarin direvisi sebenarnya hanya untuk membungkam daripada tindakan-tindakan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang mengkritik kebijakan Jokowi. Nah, dan Jokowi kan seperti yang kita ketahui kayak Raja Jawa. Raja Jawa itu tangan kanan melakukan, tangan kiri jangan sampai ketahuan. Betul. Dia suka suruh pihak-pihak mana. Jadi seperti misalnya Bara JP buat lagi laporan ke Mabes Polri, ke Barreskrim, laporin apalagi nih Abraham Samad sama Bu Koni, lah ngapain gitu loh. Orang podcast kok, ya kan, orang podcast terus menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan diketahui oleh publik, dan dia menyatakan bahwa saya sedang memegang data-data penting, ya kan, dan saya amankan di Rusia, dan saya kok itu dilaporin, podcast dilaporin, ini ya, tapi ya namanya juga buka laporan, ya setiap pihak kan. Polisi juga ya sekedar menerima, tapi yakin saya nggak bakal diurusin tuh sama Barreskrim sama laporan-laporan kayak gini, karena dari yang apalagi ini informasi yang kita
dapat juga bahwa sebenarnya para penyidik udah pusing juga. Iya, betul. Dengan laporan-laporan seperti ini, padahal kasus lebih banyak loh. Betul. Hari ini yang lebih penting, apalagi Prabowo lebih fokus penanganan terhadap korupsi, bandar judi online. Apalagi citra Polri lagi rusak ya, betul. Apalagi sekarang citra Polri lagi banyak kritik tajam terhadap citra polisi yang terus-menerus didera oleh banyak persoalan-persoalan yang dilakukan oleh oknum-oknum betul. Polri yang tentu saja memperburuk citra Polri. Nah ini saya pikir ya, saya kira Bara JP, siapapun pendukung-pendukung Jokowi yang lebih kenal dengan istilah ternak-ternak Mulyono ini. Mulyono. Ya kan? Ya udah, harusnya kalian itu move on dong. Sekarang itu Jokowi bukan presiden lagi. Lu dulu bisa gampang bikin kayak begitu. Karena kamu di backup sama Jokowi. Ya kan? Mana polisi nggak berani layanin laporan-laporan kamu. Bahkan sehingga banyak yang terjadi salah lapor. Sehingga membuat institusi Polri itu dalam hal menjaga demokrasi itu, penilaian masyarakat itu termasuk buruk gitu loh dalam hal menjaga demokrasi, karena apa-apa pelanggaran-pelanggaran undang-undang ITE ini digunakan untuk mengkriminalisasi para aktivis. Dan saya juga amat sangat berkeyakinan lah, kalau sekedar buka LP, buka aja LP-nya ya. Betul. Minta diproses lebih lanjut, saya kira enggak lah. Saya kira udah bukan lagi zamannya Jokowi yang dikit-dikit melapor ya kan. Sementara kebijakannya Jokowi parah dan terbukti sekali, amat sangat terbukti bahwa ada pengakuan dari pihak luar yang hari ini menyatakan Jokowi itu nomor 3. Iya, betul. Tokoh nomor 3 terkorup di dunia, dan itu harus diterima dengan lapang dada oleh Ternak Mulyono. Gak usah dilawan ya kan, gak usah bikin framing bilang itu berdasarkan apalagi ini voting. Ada yang ngatur-ngatur votingnya, ada yang kondisikan. Kalian ngomong begitu karena itu juga yang sering kamu lakukan, mengkondisikan sesuatu, merekayasa sesuatu. Lah, yang di sana itu orang-orang yang di luar negeri itu adalah jurnalis investigasi senior. Nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar kayak lo. Jadi baser. Betul. Nggak bisa dibayar kayak Ternak Mulyono ini. Ya kan? Betul. Sambil itulah, banyakin, bayangkan satu orang punya 100.000 akun, ya ngapain gitu coba. Ya kan, emang kita nggak tahu ya kan, kalian itu ternak-ternak itu fiktif. Betul. Itu kalian itu adalah makhluk-makhluk fiktif, makhluk-makhluk ini hanya berada di dunia maya gentayangannya gitu loh. Jadi untuk apa kalian mau dirisaukan? Kalau mau hitung pendukungnya Jokowi, ya lihat aja tuh Suara Nasional PSI. Itu sebenarnya kalau mau tahu bahwa siapa pendukung-pendukung Jokowi di Indonesia itu, ya lihat aja suara PSI secara nasional. Itu pun ya maaf ini pasti agak didongkrak-dongkrak gitu loh. Ya kan, itulah suara asli pendukung Jokowi, tidak sampai 1 juta. Ya kan, cuma berapa ratus ribu. Udah ngomong udah kayak inilah, udah kayak partai begede aja lu, kayak PDI, Golkar segala macam ya. Karena rakyat miskin yang terima bansos itu biasanya nggak pakai sosmed, dan mereka cuma terima aja, senang, bahagia gitu. Iya, dan ya yang terima bansos juga kan sebenarnya tidak pernah mengupload tuh dia terima bansos apa segala macam. Lu aja yang kerjanya yang foto-foto sana, video-videoin gitu kan. Bikin begini, padahal boro-boro dia kenal Jokowi juga enggak. Betul. Boro-boro dia tahu PSI juga, buktinya PSI suaranya di bawah 1 juta. Betul. Seluruh tingkat nasional loh ya. Bahkan ya bayangkan itu kurang apalagi tuh dukungan daripada apalagi ini rejim penguasa saat itu. Fotonya Kaisang aja bertebaran di mana-mana, bahkan dia nggak ada di sana tetap aja dipasang fotonya coba. Ya kan? Ya itulah kalau tindakan-tindakan yang terlalu berlebih-lebihan, lama-lama rakyat itu juga jadi muak, lagi jengah. Nggak suka lagi lihat kayak begitu ya, apalagi dikit-dikit ini melapor. Yang ada malah bisa-bisa ya kan, kalau misalnya nih Barreskrim tetap memproses Abraham Samad aktivis, Koni aktivis, ya bisa-bisa didemo lagi tuh Barreskrim sama aktivis-aktivis ya kan. Itu kan ternak-ternak boleh bisanya bikin laporan ya kan. Nggak pernah dia serius demo, itu nggak ada
omong kosong lah ya. Emang dia cuma bisa berlindung di balik layar aja. Betul. Ya kan, cuma bisa maki-maki tukang demo, apalagi dia suka maki-maki tukang demo di medsos. Biarin aja nanti ketemu di lapangan. Ya kan, biar kita tahu tuh itu Ternak Mulyono itu hebat apa enggak sih kalau turun di lapangan. No, kita lihat aja gitu pada kabur. Apaan? Jadi sudahlah. Jadi saya kira juga sebuah praktek-praktek yang tidak perlu lagi dicontoh lah. Betul. Apa yang dilakukan Bara JP di pendukung-pendukung Jokowi sedikit-sedikit buka laporan, sedikit buka laporan. Ya tapi setiap warga negara kan berhak membuka laporan. Yang segera membuka laporan ya terima aja laporan. Tapi diproses kayaknya enggak. Karena apa? Ya enggak substansi gitu loh. Ya Prabowo hari ini serius lagi sedang memberantas korupsi. Kemudian dapat dukungan dari OCCRP. Ya kan, yang kemudian menyatakan Jokowi adalah urutan ketiga di dunia ini tokoh terkorup, ya itu tentu saja menjadi bahan evaluasi buat Prabowo, ya kan. Nah di Tenggarai memang ya di sekitar Pak Prabowo pembantu-pembantunya banyak juga nih yang akan apalagi ini terseret atau terjebak memiliki kasus-kasus korupsi di depan mata. Jadi saya kira kurang tepat, apalagi Abraham Samad yang apalagi ini yang dilaporin sama Koni. Ini mah bisa memancing keributan aja. Jadi untuk menjaga Kamtipmas tetap aman, saya kira ya pihak kepolisian juga bijak aja lah ya. Kalau sekedar menampung laporan, tampung aja. Tapi kalau proses, saya pikir laporan-laporan kepada Abraham Samad dan Bu Koni udahlah itu mah biarkan aja itu bertarung di media sosial, adu argumentasi aja di media sosial. Makanya Ternak Mulyono ini kalau menjawab apa-apa itu jawabannya ya logis. Lu mah nggak bisa kasih jawaban ya logis, jawaban yang ilmiah, ya kan, lapor polisi. Ya kan, ya nggak bisa begitu. Sekarang kalau di media sosial nggak usah bawa-bawa polisi, ya kan. Polisi itu masih banyak kerjanya yang jauh lebih konkret. Tangkap bandar judi online, tangkap koruptor, tangkap maling-maling uang rakyat, ya kan, tangkap pencuri-pencuri ranmor misalnya. Ya itu tangkap para pelaku-pelaku kriminal murni seperti pembunuhan dan segala macam. Itu jauh lebih konkret. Ya kan, daripada sekedar hanya menanggapi laporan-laporan yang tidak bermutu yang dibuat oleh Bara JP. Betul. Saya kira juga ya, lu kalau mau ya argumentasi aja juga di dunia. Makanya kalau kasih jawaban itu yang ilmiah, jangan cuma bisa endas mula, anak abalah, ya barisan sakit hati ya. Apalah jawabanmu yang tidak intelek itu. Penebar hoax. Ya penebar hoax. Udah jelas ini ya lu kasih argumentasi kek yang ilmiah. Kalah ya kalah aja gitu. Kalah aja, terima aja. Sekarang kita bilang ya udah lu terima aja tuh Jokowi jadi urutan ketiga, orang terkorup ini nggak usah protes, ya kan, terima aja juga, ya kan. Itu baru namanya, daripada kamu bikin pusing aparat-aparat keamanan yang sedang lagi banyak kerjaan. Betul. Tenaga kurang, kau kasih beban, ya nggak bakalan lah. Ya sudah, kalau misalnya memang ya nggak usah lu protes, lu pasar aja, terima aja deh Jokowi nomor 3 sebagai orang terkorup sedunia. Nah, berbeda terbalik dong dengan Prabowo hari ini mendapatkan masuk nominasi 10 besar orang berpengaruh di dunia. Betul. Itu jauh beda ya nasibnya Prabowo sama Jokowi. Bagai langit dan bumi. Bagai langit dan bumi seperti nasibnya bawang putih dan bawang merah. Bang, masih di Tempo juga memang selama 10 tahun terakhir itu ada tren baru, yaitu Jokowisme ya, yaitu karena dia populis ya, terkenal karena kerahkan buzzer segala macam. Padahal kita tahu ya, ijazah pun juga masih diragukan, bahkan nggak ada dan sudah diputuskan gitu kan. Nah, itu di Tempo diulas juga sedikit, taktik dan strategi politik Jokowi memiliki 2 kaki, yakni populis dan developmentalis, tepatnya infrastrukturalis ya. Infrastrukturalis. Jokowi perlu menjadi populis untuk melanggengkan kekuasaannya. Jokowi membagikan kesejahteraan kepada rakyat miskin melalui money politiknya, seperti Bansot tadi kan. Nah, tapi dengan uang negara, benang merah populisme dan infrastrukturalisme Jokowi terlihat ketika Jokowi menelan biaya sangat mahal. Nah, kan kita tahu ya, memang sih banyak beberapa menteri dia yang tertangkap KPK segala macam ya.
Nah, menurut Abang nih rakyatnya harus bagaimana, Bang? Ketika terima bansos lagi, Bang, gitu, Bang. Ya, saya kira juga ya praktek-praktek demikian kan harus dilawan. Makanya kan tugas kita itu di media sosial itu berikan pencerahan juga kepada masyarakat. Ya kalau bansos itu mau diambil, ambil aja, tetapi tidak usah terpengaruh terhadap masalah kebijakan politik. Betul, betul. Ya, saya pikir juga itu sudah tidak mempan juga ya. Karena buktinya suara PSI kan di bawah 1 juta. Ya, betul. Kalau kita mau jujur ya, itu karena ya biasalah. Kalau ada dongkrak dikit lah itu siapa itu KPU sehingga dapat ya cuma 2 juta. Kalau 2 juta ya 1% juga tak nyampe gitu loh. Ya kan? Nah, apa yang mau diandalkan karena kenapa orang tahu orang-orang yang ada di situ ketua umumnya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai ketua umum. Nah, dalam hal teknik-teknik pencitraan Jokowi ini sebenarnya sudah terbaca lah di media sosial, orang udah kebaca. Ini ternak-ternak Mulyono pada kelojotan karena takut kehilangan kerjaan. Ya kan? Karena ya namanya permainan taktik-taktik politik itu ada masanya. Ya kan kalau lagi rame goyang gemoy misalnya gemoy. Kalau lagi rame yang ganteng-ganteng jual kecantikan jual kegantengan ya itu yang lagi rame. Betul. Ceritanya. Ya kalau kemarin udah pakai ternak udah kebaca semua yang ada duit habis target nggak nyampe. Betul. Buktinya hari ini walaupun Jokowi mengerahkan seluruh ternak Mulyono di media sosial hari ini mendapatkan perlawanan yang masif dari netizen Indonesia dan dunia tentunya karena hari ini dengan cara-cara Jokowi apalagi nih gerakan-gerakan ternak Mulyono yang membuli habis-habisan OSCRP itu akhirnya ya gerakan-gerakan internasional itu terbangun loh kok ada negara ya kan dikasih begini kok pendukungnya marah dan tidak maksud saya cara-cara marahnya ternak Mulyono itu tidak ilmiah gitu loh. Betul, tidak intelektual tapi justru seakan-akan asal kecap aja asal ngomong gitu loh. Nggak semula anak abala barisan sakit hati. Ya puyeng juga orang liatin kayak ini makanya daripada dunia ini dibikin bodoh oleh ternak Mulyono makanya hari ini sudah mulai melawan dan perlawanan netizen di Indonesia hari ini itu nampak jelas sekali. Setiap muncul ini langsung dihajar tuh. Saya perhatikan di berapa platform media sosial. Nah, kalaupun diulas lagi bahwa cara pencitraan Jokowi yang sok sederhana itu sebenarnya udah nggak laku lagi. Orang juga udah tahu kok. Cuma mungkin persoalan masalah waktu aja pembuktian semua hasil-hasil jarahan dan rampokan uang-uang negara itu nanti akan tertimbun di mana juga pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan dunia ini kok mau simpan di mana sih? Ya sekarang media sosial saja udah terkoneksi seluruh dunia. Udah nggak bisa lagi. Betul. Hari ini kita berbicara hari ini detik ini saja. Misalnya saya sedang podcast di Logika Rakyat dan Mimbartub. Ya kawan-kawan yang ada di Singapura, di Jeddah, di Amerika, di Jenewa, yang ada di Hong Kong, Taiwan itu nonton tayangan ini. Apa yang saya sampaikan. Jadi hari ini ya kita tidak bisa lagi terlalu banyak ngumpet lah mau menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita menjadi presiden misalnya itu semua nanti pasti akan terungkap ya kan teroris-teroris yang sulit aja polisi bisa ungkap apalagi cuma nimbun kekayaan hasil rampasan uang rakyat ini betul penyalahgunaan kekuasaan ya itu pastinya itu pasti akan terungkap dan saya yakin juga bahwa apalagi ini Prabowo itu akan lebih mengedepankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia. Ya tentu saja dia harus menghilangkan citranya sebagai stigma buruk tentang Prabowo itu ternyata militeristik sekali sejati gitu loh. Betul. Ternyata kan tidak. Ya kan banyak bahkan sekarang ini konsep-konsep perakyatan Prabowo ini ditunggu dan hari ini sudah mulai launching tuh makan siang gratis ya kan cuma mungkin bisa saja seandainya hasil-hasil jarahan hasil-hasil perampokan hasil-hasil korupsi uang rakyat yang 300 triliun itu yang hanya dihukum 6,5 tahun dan banyak lagi
apalagi ini perilaku pejabat di eranya Jokowi yang melakukan tambang-tambang ilegal, ekspor ilegal, impor ilegal yang merugikan negara itu sampai ribuan triliun. Kalau itu bisa dikembalikan uangnya, maka ya program makan siang gratis di seluruh Indonesia ini bisa berjalan dengan aman dan tenang dengan apalagi ini nilai kualitas makanan itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan itu ya salah satu bentuk program kerakyatan daripada Prabowo. Emang Jokowi, ya kan? Cuma bisa apa? Janjinya apa? 11.000 triliun di kantongku, ya kan? 6.000 mobil SMK, 10.000 lapangan kerja, 10 juta lapangan 10 juta kerja. Belum lagi dia ada di mana itu pabrik mesin pertanian yang ada di daerah Jawa Tengah, di Boyolali apa di mana itu saya lupa. Dia udah pesan 1.000 sampai sekarang mesinnya belum dibeli, sampai pabrik itu tutup. Salahnya pengusaha itu dipercaya sih ngomong Jokowi. Salahnya pengusaha itu kenapa percaya Jokowi? Iya itu. Lu bikin 1.000, Jokowi sampai sekarang belum dibayar itu. Ya kan kasihan. Bukannya menciptakan lapangan kerja, malah menjadi penyebab daripada tutupnya perusahaan dan berapa ratus lagi tuh karyawan yang dipecat. Hanya gara-gara Jokowi janji mau beli mesin pertanian udah dibikin 1.000 unit sampai sekarang gak pernah dibeli. Itu masa model kayak begitu? Ya kan, terus Ternak Mulyono masih aja puji-puji Presiden Jokowi terbaik. Ya kalau terbaik ya oleh apalagi nih Ternak Mulyono ini, kalau Jokowi memang presiden terbaik, ya kenapa dia gagal jadi sekjen PBB seperti yang kalian janjikan dulu, malah mendapat predikat sebagai ya kan finalis tokoh terkorup sedunia. Nah itu kan fakta. Jadi memang Ternak Mulyono ini suka membolak-balikkan fakta yang sebenarnya terjadi, ya kan, dengan menggunakan tangan-tangan aparat untuk melakukan intimidasi. Namun sayangnya di pemerintahan Prabowo ini cara-cara Jokowi tersebut sudah tidak laku lagi, bro. Betul. Ya kan pusing aja itu ngapain. Jadi ya saya pikir ya sudahlah. Saya yakin pihak kepolisian juga ya kalau segera menerima laporan ya terima laporan. Tapi kalau untuk memproses ngapain, masih banyak kerjaan yang lebih penting daripada hanya mendengarkan pengaduan dari para JP yang yakin lah prematur juga ya kan. Yakinlah Polri kerjanya profesionalitas ya kita berharap seperti karena kenapa kalau itu lagi mau digarap oleh Polri, aduh di tengah nama Polri, citra Polri yang sedang banyak banyak oknum begini ya kan, mau di ini ya sekarang Anda pilih aja kepentingan mana yang Anda mau perjuangkan. Betul. Memperbaiki institusi Polri itu sendiri ya kan, atau membantu ya gaya-gaya seperti pendukung-pendukung Jokowi ini yang dikit-dikit nelpon polisi gunakan undang-undang ITE segala macam ya gitu. Jadi sudahlah, rakyat sekarang udah nggak bisa ditakut-takutin lagi. Rakyat sekarang makin berani karena perutnya tambah lapar. Betul. PPN naik 12% ya kan. Kalau perut rakyat tambah lapar ya makin kesini makin gak ada takutnya lawan penguasa manapun, apalagi lawan Jokowi yang sudah dicap sebagai tokoh terkorup sedunia, finalis tokoh terkorup sedunia gitu loh. Betul, Bang. Jadi juga dia cuma bawa kabur uang negara, enggak, kebijakan-kebijakannya banyak yang bersifat koruptif sehingga menjadi apalagi ini melemahkan institusi pemberantasan korupsi, merusak pemilu, terus apalagi ini merusak konstitusi, dengan membuat aturan-aturan yang banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, terutama persoalan kerakyatan seperti buruh, tani dan nelayan. Ya kan, hanya undang-undang Omnibus Law itu bukti nyata lah bahwa itulah produk undang-undang kapitalis liberalis punyanya Jokowi yang hari ini sudah dinyatakan banyak pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi makanya Mahkamah Konstitusi sekarang itu dengan presidensial threshold 0%, ya kan, kemudian ada beberapa pasal, 21 pasal dibatalkan, dianggap tidak sesuai. Juga gugatan masa jabatan kepala desa yang ternyata hanya lo dijanji-janji palsu aja sama Jokowi ditambah masa jabatan oleh MK kan semua ditolak. Jadi MK sekarang ini sedang melakukan apalagi ini sedang memperbaiki institusi Mahkamah Konstitusi yang 10 tahun di bawah tirani Jokowi ini, sehingga ya nyaris saja demokrasi kita ini rusak parah, tapi ada proses-proses untuk melakukan perbaikan dan kita apresiasi itu ya kan, dan semoga saja
Ini juga sebagai bentuk ajakan dari Mahkamah Konstitusi agar partai politik, DPR, MPR, DPD RI, ya kan, eksekutif, pemerintahan, menteri, para pejabat, tobat nasuha. 10 tahun Jokowi berkuasa, inilah hasilnya. Negara kita makin kacau balau, ekonomi kita ya ruwet lah. Ruwet dan ribet gitu kan. Apa-apa dibebankan kepada rakyat, sementara ya kan hasil tambang, hasil program hilirisasi ya ternyata tidak mampu mendongkrak membantu APBN kita, BUMN kita banyak yang bangkrut, banyak yang merugi, ya kan. Pada akhirnya postur APBN kita itu kita bisa lihat 80% itu sumbernya dari pajak rakyat. Betul. Ya kan? Dan sumber daya alam kita itu hanya menyumbang sekitar 10%-an. Coba bayangkan 15%-an, terlalu kecil, harusnya dibalik. Sumber daya alam kita itu bisa menyumbangkan buat APBN kita itu 80%. Rakyat malah kadarnya aja nyumbang, hanya menutupi aja kekurangan APBN, itu baru benar. Jadi ya kita juga minggu ini juga spekulasi juga ya. Kita ucapan selamat lah ya kepada Pak Prabowo yang sudah masuk nominasi 10 besar gitu kan. Menjadi tokoh berpengaruh di dunia, dan selamat juga kepada Jokowi sebagai nomor 3 tokoh terkorup di dunia. Ini Bang, kan kita tahu ya, beda tema lagi karena selama Wapres ini berkeliaran bagi-bagi susu, ya kita tahulah nggak ada sedikit pun titik nilai kecerdasan yang ditampilkan itu, dari mulai dia selfie segala macam. Terakhir itu Bang, dia semenjak dia janji 19 juta lapangan kerja, tapi nyatanya yang kerja tuh sebenarnya dia doang Bang, yaitu bagi-bagi susu. Nah, menurut Abang nih sebagai aktivis buruh ini, nah kemarin saya lihat di WA itu ada pabrik yang tutup juga, akhirnya banyak juga terlahir pengangguran. Nah, menurut Abang gimana nih soal lapangan kerja ini Bang ke depannya, kalau Wapres ini tetap sebegitulah? Ya, sebenarnya tugas wakil presiden itu adalah membantu presiden, menjaga presiden. Jadi dia harus lincah, dia harus bisa apalagi memberikan masukan kepada presiden. Cuma kalau kita lihat tingkat kualitas imbangan antara Prabowo dengan si Gibran ini jauh dari sisi pengalaman, pengetahuan, wawasan gitu loh. Ya kan, ini jauh, dan status juga. Ibarat kata kalau Prabowo ini ketua umum partai Gerindra, kalau Bapak malah dipecat PDI. Nah, itu dia, betul. Orang bermasalah jadi dalam hal memberikan apple to apple itu nggak imbang lah kalau mau apple to apple dengan ini. Jadi apalagi misalnya dia hanya pencitraan, datangi ini anak-anak, orang tua, ya orang-orang warga lah ya, terdampak, warga-warga terdampak, terus bagi-bagi susu, bagi-bagi bansos, kantong Wapres, iya kan, kantong Wapres, bagi-bagi susu impor lagi, plek-ketiplek, ya betul kan? Iya, itu sama dengan gedein produk luar negeri. Mesti sementara kemarin susu Boyolali dengan Pasuruan kemarin sampai nangis darah itu, peternak susu di Boyolali, Jawa Tengah. Kandangnya dia katanya ngaku kandangnya Jokowi, katanya Jawa Tengah. Kok kandangnya di Jawa Tengah petani susunya dibiarin menderita, sampai mandi susu dibiarin, ya kan, mandi susu segala macam nggak laku gitu loh. Malah pakai produk susu luar negeri, ya kan. Jadi bagaimana Anda ingin memperbaiki kondisi dalam negeri kalau Anda sendiri tidak cinta produk dalam negeri, malah cinta produk luar negeri, ya kan? Istrinya juga pakai tas juga, bukan tas dari Cibaduyut, pakai malu dong ya. Iya, apa-apa serba luar negeri. Ya terus bagaimana untuk ukuran Anda itu kan, bagaimana ukuran rakyat itu menilai Anda itu cinta terhadap NKRI, ya kan? Jangan slogan NKRI harga mati, produk-produknya lu lebih tonjolin produk-produk luar negeri daripada anak bangsa itu sendiri. Nah, saya kira juga ini Bu Bapak parahnya lagi, pergi sambutan banyak masalah. Ya kan, dikasih porsi untuk buka acara, nggak mau buka acara. Nah, memang tugas daripada wakil presiden itu salah satunya adalah memberikan nasihat kepada anak bangsa.
gitu loh. Betul. Jadi kalau dalam tata cara hal Anda memberikan nasihat, misalnya melakukan pidato-pidato di forum-forum, ada nggak bisa, ya untuk apa Anda jadi wapres? Inilah akibat daripada pemaksaan kehendak daripada seorang Jokowi didukung oleh Kim Plus saat itu ingin cari selamat, ya kan, ingin agar supaya ya setidak-tidaknya kalau nggak bisa 3 periode minimal anak jadi wakil presiden itu terwujud. Tapi pada akhirnya jabatan ini membuat anak itu menjadi stres sendiri karena beban terlalu besar. Beban yang besar tidak ditopang dengan mental yang kuat, pikiran yang kuat itu loh. Sehingga ya seperti kita lihat penampakannya demikian lah, ya kan? Ya mestinya dia harus lebih banyak berada di forum-forum. Mestinya wakil presiden itu tempatnya itu juga ya sesekali kasih kuliah umum lah. Betul. Ya kan, sesekali debat terbuka lah tentang demokrasi, pelanggaran HAM, tentang politik, ekonomi, hukum di kampus-kampus ternama bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi itu bisa terukur, ada dialog intelektual di situ terjadi. Ini nggak ada. Ini nggak pernah ada, hanya komunikasi satu arah. Dia aja ngomong, ya kan? Ya kan orang ya dengerin aja gitu ya, untuk apa? Itu juga waktunya ngalah beda kelas dengan Prabowo. Ya kan? Memang di luar negeri aja pidato, singgung di negara D8, singgung bagaimana kondisi umat Islam sebenarnya, sampai Erdogan tersinggung, dia tetap ini fokus pidato, tetap semangat. Bodoh amat lah, emang lu siapa lo? Ya kan? Betul. Indonesia juga nah seperti itu, berapi-api sehingga kelihatan. Jadi kita juga bangga juga punya presiden dihormati, dihargai oleh dunia internasional. Nah terbukti kan Prabowo masuk nominasi 10 tokoh berpengaruh di dunia. Karena ya kita lihat persis bagaimana cara dia berpidato berapi-api di depan negara-negara yang dia kunjungi maupun di forum-forum resmi seperti di APEC, di mana D8 kemarin, ya kan? Sampai Erdogan aja tersinggung. Erdogan kan sempat terbuka kedoknya, disinggung, ya kan? Kita ini negara-negara Muslim nggak pernah dianggap, ya kan, oleh negara-negara yang menyatakan apalagi ini yang suka mendeklarasi hak asasi manusia, ya kan? Karena kenapa kita tidak pernah bersatu? Jadi Prabowo mengajak persatuan kepada pemimpin-pemimpin dunia ini untuk bagaimana agar tidak ada dominasi oleh negara-negara tertentu atau hegemoni negara-negara tertentu. Jadi benar-benar setiap negara itu memiliki kedudukan dan kedaulatan yang sama. Ya oke, silakan aja Amerika gede, Rusia gede, tapi lu tidak bisa intervensi atau melakukan tekanan-tekanan apalagi nih baik itu kebijakan politik, ekonomi atau militer kepada negara-negara lain. Yang ini kan diapresiasi. Beda dengan Fufu-Fufu, belum ada tuh gelar dari dunia buat si wapres kita, nggak ada. Ya kan, hadapi orang mahasiswa aja masih mikir-mikir buat datang di kampus, ya kan? Ya diberikan ring terbuka gitu, bebas bicara. Nah, silakan Pak Wapres Gibran duduk di depan sebagai itu dia, speaker. mantap. Dan bicara, kita tunggu-tunggu. Dan kita tunggu-tunggu bicara tentang bagaimana masa depan pemerintahan ini ke depan seperti apa. Dan publik nagih ketika banyak PHK, publik nagih 19 juta pengangguran. Di situ di depan itu ada panelis-panelisnya, ada penanya-penanya dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dari dosen-dosen, dari profesor-profesor, dari serikat buruh lah, serikat buruh, pimpinan redaksi, ya kan? Ya kan, pimpinan-pimpinan redaksi dan pimpinan-pimpinan redaksi nggak boleh pengkondisian. Ya kan, dia silakan bertanya apa, dia bisa jawab nggak? Ya karena Anda ini orang nomor 2 di Indonesia. Jadi dianggap Anda itu segala tahu, segala bisa, ya kan? Apalagi udah difasilitasi oleh negara, dikasih pengawal, dikasih mobil, dikasih rumah dinas, ya kan? Ya, dijagain, digaji apa segala, dikasih apa segala macam, fasilitas udah lengkap. Ya kan, berani nggak seperti itu? Nah itu harus dibuatkan ring bebas gitu loh, kayak MMM itu loh, ya kan? Tarung bebas, ya kan? Ya udah situ ya, kita mau lihat cara dia berargumentasi seperti apa, jalan pikirannya seperti apa, analisis masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa dari Anda sebagai wakil sama presiden. Seperti debat pemilu pilpres. Debat pemilu pilpres. Kali ini nggak bisa pakai alat bantu. Ya itu nggak bisa pakai alat bantu, nggak ada, ya kan? Yang itu dong, seperti itu
Itu baru. Dan itu kan dihadapi oleh Prabowo berhadapan. Emang jurnalis di luar negeri nggak serem-serem? Serem-serem, bos. Pintar-pintar. Misalnya Prabowo di luar negeri datang keluar, tiba-tiba dikerumuni wartawan asing. Ditanya ini segala macam kan. Bahkan Prabowo ditanya tentang masalah terkait pelanggaran HAM ya kan, dan dia buktikan bahwa saya presiden. Sekarang saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Anda nggak usah nanya-nanya bagaimana pelanggaran HAM, sementara negara Anda sendiri, Amerika, melakukan pelanggaran HAM besar-besaran bersama Israel di Palestina. Kenapa pada diam? Ketika Palestina dibunuh, dia apa segala macam, itu kan kritik. Nah, nggak bisa, yang harusnya kayak gitu dong. Betul. Harus berani itu. Jadi ya si Pupu Papa ini memang belum cukup umur, belum cukup pengalaman, belum cukup. Ya itu harus dibuktikan. Jadi harus bisa buktikan dong, melakukan forum-forum terbuka, debat-debat yang saya maksudkan tadi. Nah itu baru kalau udah kelihatan seperti itu dan ditonton oleh jutaan rakyat, baru layak. Baru layak namanya. Betul. Ya kan? Bukan anak haram konstitusi. Iya, bukan hanya dipaksain gara-gara putusan MK nomor 90. Nah, gara-gara putusan MK nomor 90 inilah juga salah satu penilaian OCCRP ini menobatkan namanya Joko Widodo itu menjadi tokoh nomor 3 terkorup di dunia. Nah itu dia, betul. Iya, ini salah satunya. Jadi ternak-ternak Mulyono ini lu harus paham, bukan cuma curi duit. Yang dimaksud korup itu adalah tindakan-tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Mantap. Yang mengakibatkan terjadi pelanggaran HAM, kerusakan demokrasi, penegakan hukum yang lemah, korupsi juga menurun. Nah itu semua sudah dibuktikan begitu. Baik Bang. Terakhir nih Bang, sesuai closing statement Bang. Terakhir kan ada skandal ini yang memang akan dibongkar Bu Kony Bang. Kira-kira ketika memang sudah nanti saatnya sudah dibongkar gitu, apa yang akan terjadi Bang menurut Abang? Ya saya pikir ya ancaman dari Bu Kony yang saya ketahui itu nggak main-main, itu serius. Karena nggak mungkin lah dokumen sepenting itu mesti dibawa ke Rusia. Betul. Dan sampai di Rusia Bu Kony langsung menotariskan. Artinya kalaupun hilang ada salinan. Kan, dan di sana benar-benar yang namanya akte notaris benar-benar safety banget, nggak kayak di sini kan. Ya kadang-kadang kan ya masih ada aja oknum-oknum notaris yang menyalahgunakan, kan. Nah, dan itu pasti saatnya akan terbongkar. Tapi ya kita juga tidak ingin juga itu menjadi bargaining politik aja. Artinya ya kalau udah disampaikan di publik ya dikonkretkan aja. Seperti apa ya, kalau memang pada akhirnya gara-gara data tersebut akhirnya banyak ya kan keluarga Jokowi dan keluarganya terlibat atau orang-orang dekatnya, tim suksesnya atau apa, ya sudah hukum aja. Toh dia juga lahir dari PDIP kan. Satu partai dulu dengan Hasto. Karena posisinya aja dipecat sekarang, infonya katanya ada sebelum dilakukan pemecatan Hasto didatangi oleh utusan bahwa jangan pecat Jokowi, jangan ini segala macam. Dan saya kira juga ya Jokowi kalau dipecat dari PDIP terima aja, lu juga kan belakangan lu jadi kader, ya kan? Lu juga tidak terlalu merasakan bagaimana perihnya PDI itu digempur kiri kanan lah. Dan kita harus akui PDIP juga memang sebuah partai yang memang sudah pengalaman bertarungnya udah cukup tinggi lah, begitu banyak apalagi ini tekanan-tekanan yang dialami dulu. Jadi memang PDIP ini gedenya ya karena akibat proses perjalanan partainya yang dia lalui dengan penuh banyak cobaan gitu loh. Tapi ya disayangkan juga, ya ini fakta juga bahwa kader-kader PDIP itu banyak yang korupsi. Nah itu juga kan di sisi lain kan ya nggak bisa juga dipertahankan ya. Udah kalau memang masa gara-gara gabung ke PDI misalnya yang korupsinya nggak diangkat, ya diproses juga lah. Ya saya pikir siapapun yang merugikan keuangan negara ya harus diproses. Dan kita nggak lupa bahwa tengah malam dia sahkan undang-undang Omnibus Law. Dan kami juga sebagai buruh juga tidak lupa juga bahwa yang sahkan undang-undang Omnibus Law yang ketuk palu itu Puan Maharani, ketua sidangnya itu masih membekas, ya kan? Nah saya pikir juga ya itulah kadang-kadang ya kalau memang tagline-nya membela partai, membela wong cilik ya. Belalah wong cilik dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya slogan. Slogannya membela wong cilik. Giliran bikin undang-undangnya nindas wong cilik gitu loh. Oke.
Gitu saya kira. Oke, mantap Bung Daeng ya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi para ternak-ternak Mulyono yang harusnya sudah sadar ya bahwa Jokowi itu udah bukan lagi petinggi negara dan dia udah jadi rakyat biasa. Dan seharusnya harus memang udah waktunya dibongkar. Sama seperti presiden-presiden sebelumnya, Soeharto segala macam kan dibongkar kasus-kasus Abah. SBY juga ada kasus Hambalang segala macam itu dibongkar dan nggak usah kepanasan lagi ternak-ternak Mulyono. Dan semoga rakyat yang sudah mulai lapar perutnya moga sadar dan nggak serta-merta langsung terima bansos gitu ya. Ini bansos itu memang hak dia, tapi ada hak yang lebih tinggi lagi yaitu kekayaan sumber daya alam di negara kita. Sekian Bang dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.